Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan resume kuliah umum membangun networking pada kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Rani Nurrahman Aliansyah dengan NIM C0B0220002. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, Prodi Manajemen Pemasaran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEN. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang menjadi entrepreneur. Yang pertama, prinsip portofolio yang diversifikasi keuangan, usaha, aset, dan lain-lain. Prinsip portofolio ini menjadi latar belakang entrepreneur karena kan kita harus memutar usaha atau bisnis yang kita jalankan itu dengan dibantu keuangan, usaha, aset untuk membuka suatu lapangan usaha atau lapangan pekerjaan atau bisnis usaha untuk bisa mengembangkan apa yang kita jalankan dan juga kita bisa memanfaatkan dari pendapatan dari usaha yang satu untuk membangun usaha yang lain. Yang kedua, jangan pernah mengandalkan penghasilan. Menjadi entrepreneur ini tidak hanya mengandalkan satu penghasilan, karena kita juga yang membuat usaha, kita bisa mendapat penghasilan dari usaha yang kita jalankan tersebut. Makanya menjadi entrepreneur juga bisa membuat bermacam-macam usaha yang kita akan buat atau bisnis usaha yang kita akan jalankan. Yang ketiga, uang bekerja untuk kita. Mengapa uang bekerja untuk kita? Karena menjadi entrepreneur ini kita kalau sudah jalan bisnis kita tuh eh, tidak lagi kita yang bekerja terus-terusan seperti menjadi karyawan. Kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan atau merekrut tim atau karyawan untuk bisa bekerja di usaha kita, di bisnis kita, dan nanti dengan, dengan sendirinya uang bekerja untuk kita. Yang keempat, memiliki kebebasan untuk lebih kreatif dan kolaboratif. Nah, dengan untuk bebas memilih kreatif dan kolaboratif ini, menjadi entrepreneur itu suka-suka yang menjadi usaha gitu ya. Karena beda dengan menjadi karyawan. Kalau karyawan itu semua aturan, semua eh, semua perilaku, semua tata caranya diatur oleh atasan atau oleh yang punya kita tempat bekerja itu. Sedangkan kita menjadi entrepreneur, kita bebas kita karena itu usaha kita yang kita bangun, usaha yang kita jalankan. Jadi mau bebas apapun, kita lebih memilih untuk kreatif dan kolaboratif sendiri. 5. Bisa mengekspor kemampuan dalam diri sendiri. Nah, misalnya kita sudah ada sedikit bakat atau sedikit kreativitas dalam dunia entrepreneur, dalam dunia apa namanya pemasaran, kita bisa juga mengembangkan atau mengeksplorasi kemampuan langsung dengan cara membangun atau membuka bisnis atau usaha yang mau kita kembangkan dengan bakat dan yang kita miliki. Yang keenam, banyak ketemu orang. Menjadi entrepreneur ini banyak ketemu orang dikarenakan kita ini setelah membuka lapangan pekerjaan atau membangun usaha kita sering banyak ketemu orang dikarenakan mereka bisa saja mau menemui kita atau kita yang mau menemui orang-orang yang sudah menjadi senior dalam bidang entrepreneur, kita mudah saja dalam menemuinya gitu ya. Yang ketujuh, bonus pendapatan eksponensial. Jadi entrepreneur ini mendapatkan bonus pendapatan eksponensial yaitu berkali-kali lipat atau
berlipat-lipat, dan gimana ya, usaha itu mendapatkan pendapatan yang memutar, gitu, bisa memutar untuk apa, menyediakan bahan-bahan yang kita ingin jual, dan juga labanya itu bisa untuk eh, apa namanya, bisa untuk kebutuhan pribadi oleh pemilik, dan juga misal ada sudah karyawan bisa menggaji karyawan, dan juga bisa memutar untuk usaha lain. Ya, di sini ada introduction, mari kita dengarkan ya. Entrepreneurship is a bad idea. Kalau tujuan kamu pengen jadi pengusaha atau entrepreneur karena aku pengen entrepreneurship is a bad idea. Kalau tujuan kamu pengen jadi pengusaha atau entrepreneur karena aku pengen dapat uang lebih banyak lagi, oke? Okay? That's wrong. Karena ketika kamu di awal jadi pengusaha, percaya sama saya, kamu akan keluar lebih banyak uang daripada dapat uang. Ya. Dan kalau kamu jadi entrepreneur karena wah saya pengen lebih relax nih kalau kerja 9 to 5 ya kan, gak bisa ngatur waktu sendiri, ya udah akhirnya jadi entrepreneur lah. That's also wrong. Karena percaya sama saya, ketika kamu baru pertama kali terjun, apalagi di awal, kamu akan membutuhkan lebih banyak waktu. Kamu mungkin tidur pun juga mungkin mikir tentang bisnis kamu mungkin akan harus menjadi orang yang paling paling terakhir pulang gitu, karena just so many things that you have to do, ada begitu banyak hal gitu. Jadi itu nggak akan bakal bisa kamu dapatkan kalau itu ada tujuan kamu. Jadi, sekarang kita tanya lagi, masih bapak mau jadi entrepreneur? Kalau jawabannya masih, setelah semua hal yang tadi saya bilang, that's good, it's good, lakukanlah, but do it on the right reason. Lakukanlah untuk alasan yang tepat, bukan hanya semata uang, waktu, atau buat privasi saja. If you still really want to do it for the right reason, okay, and do it excellently. Nah, dari video tadi kita bisa lihat ya, bahwa menjadi entrepreneur itu bukan hanya mau coba-coba atau gimana ya, dan juga lebih mau membangun usahanya itu modal yang besar. Mungkin karena alasannya ingin mau nyantai gitu kan, mau ingin kerja yang santai. Mungkin kalau awal-awal itu tidak ya, kalau mau mengembangkan entrepreneur itu juga, misalnya kita begitu itu lagi istirahat, mungkin masih memikirkan bisnis kita, apakah bisnisnya tetap berjalan atau gimana, atau itu mungkin. Tapi kalau setelah yang tadi dibilang itu alasan yang tepat, masih ingin menjadi entrepreneur, mungkin memang memang percaya diri dengan mau mengambil langkah itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada mulianya berbisnis. Yang pertama itu, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain, buka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, dan 9 dari 10 pintu rezeki adalah berdagang. Nah, mulianya berbisnis itu yang pertama kali itu kita menjadi manusia yang mampu memberi manfaat kepada orang lain, yang contohnya kita membuka bisnis atau lapangan, atau membuka usaha, kita bisa memberikan lapangan pekerjaan, terutama untuk terkhusus untuk keluarga atau masih saudara yang masih belum bisa bekerja. Nah, kita rekrut menjadi tim dalam bisnis yang kita jalankan tersebut. Dalam agama saya pun Islam, mengapa nabi-nabi itu, khusus nabi yang terakhir Nabi Muhammad itu, pada saat beliau umur 25 dia pun berdagang sama pamannya, dan setelah dia berdagang dia mengembala. Jadi dia tidak bekerja untuk orang, karena mungkin bekerja untuk orang itu cuman bakal stop di situ terus gitu, tidak ada perkembangan, bakal jadi karyawan terus kan. Ya, yang kedua ini mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk menjadi negara maju. Salah satu
untuk alasan perekonomian Indonesia menjadi negara maju itu banyaknya UMKM atau pembisnis di Indonesia ini. Kenapa demikian? Karena kita di sini di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta, ya. Dan kita banyak bekerja untuk mereka. Sedangkan mereka itu perusahaan asing dan perusahaan swasta. Jadi kita membantu untuk mengembangkan perusahaan itu. Beda ceritanya kalau kita membangun bisnis sendiri, bisnis UMKM misalnya, bisnis apa gitu untuk yang kita bangun sendiri, kita bisa merekrut karyawan yang berkali-kali, pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan ya banyaklah contohnya. Intinya kita kalau mau menjadi negara maju, Indonesia menjadi maju, mungkin harus mayoritas masyarakatnya itu mulai berbisnis ya. Yang ketiga itu waktu yang fleksibel dan cita-cita usaha yang kita jalankan kita adalah bosnya. Kemarin saya dengar dari materi Bapak Bambang yaitu waktu yang fleksibel ini bukan masalah itu ya, bukan masalah nyantai gitu ya. Waktu yang fleksibel ini lebih tidak terpaku oleh peraturan dan atasan. Karena kita yang mempunyai bisnis ini, kita juga yang mengatur gitu ya. Contohnya, misalnya kita berjualan gitu kan, berjualan apa, bakso atau berjualan makanan seperti rumah makan gitu ya. Misalnya kita malas-malesan, contohnya kan, misalnya kita tidak mau jualan, ya berarti kita tidak mau mendapatkan uang gitu kan. Kalau kita rajin ya kita dapat terus lancar pendapatan laba dan lancar semua. Kalau kita misalnya kita mungkin usahanya tidak akan berputar, mungkin tidak akan berjalan gitu ya, karena kita yang menggerakkan, karena kita menjadi bosnya, dan ini bisnis kita yang sendiri buat kita buat ya. Lanjut. Nah, di sini ada motivation feedback orang bijak, kita dengarkan ya. Saya dulu pernah punya 11 perusahaan, Pak. Bangkrut 12. Iya, ada teman saya tugasnya nyuplai ke perusahaan saya, dia tidak nyuplai ke perusahaan lain. Begitu perusahaan saya tutup, dia ikut tutup. Ya, berarti punya 11 bangkrut, 12. Saya minta feedback sama orang bijak. Kenapa bisnis saya bangkrut? Strategi terbaru sudah saya terapkan. Cara-cara terbaru sudah saya terapkan. Karyawan saya didik dengan sangat baik. Kenapa saya bangkrut? Apa jawabannya? Bisnis bukan masalah strategi semata. Bisnis bukan masalah ilmu manajemen dan leadership semata. Bisnis itu juga masalah spiritual. Maka kalau kamu mau berhasil, gabungkan bisnis secara profesional dan secara spiritual. Dan itu saya praktekin, Pak. Tahun ini saya buka unit bisnis baru. Saya buka, yes. Sebelum dibuka, saya bacain doa-doa. Dan alhamdulillah, minggu ini dapat order 2,2 miliar. Oh, itu feedback dari orang bijak. Jangan, oh, aku ini kuliahnya S2, S3, manajemen bisnis, keren. Belum tentu, Pak. Yang Maha Kuasa nggak berkehendak, lewat. Nah, itu dari motivasi dari Bapak Jamil Azaini ya. Nah, beliau cukup terkenal dalam bidang entrepreneur dan juga beliau sedikit mengasih motivasi lah untuk kita yang mau mengembangkan bisnis atau ingin menjadi entrepreneur itu tidak harus punya riwayat sekolah atau jenjang pendidikannya tinggi gitu ya. Tapi juga kalau misalnya kita tidak belajar etika, belajar santun, belajar agama yang mungkin menurut apa namanya setiap orang kan mempunyai kepercayaan masing-masing gitu. Kalau saya sendiri muslim, mungkin kalau saya mau membuka usaha kita juga meminta gitu ya, meminta kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala untuk semoga diberi kelancaran, diberi keberkahan yang pertama oleh Allah untuk bisnis kita, dan juga diberi kesabaran juga apabila bisnis kita misalnya tidak berjalan sesuai rencana ya. Kita lanjut.
Nah, di sini UMKM kondisi perekonomian Indonesia. Nah, dalam mengapa sih UMKM ini harus menjadi fondasi perekonomian Indonesia? Yang pertama, syarat negara maju, jumlah pelaku entrepreneur harus lebih dari 14% dari jumlah penduduk. Nah, di sini kita lihat, jangankan 14%, mungkin 10% aja mungkin belum sampai gitu ya, dari jumlah penduduk di Indonesia yang menjadi entrepreneur ya. Dan selanjutnya di Indonesia rasio pelaku bisnis baru 3,1 dari jumlah penduduk. Nah, jadi kita lihat jangankan sampai 10%, baru rasio pelaku bisnis di Indonesia itu 3,1% dari jumlah penduduk. Berarti sampai ke 14% dari jumlah penduduk itu sangat jauh ya. Yang selanjutnya jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas. Di sini kita bisa simpulkan untuk kerja itu sangat-sangat susah ya. Apalagi kalau tidak punya skill, tidak punya bakat, tidak punya eh, relasi, tidak punya perkenalan, gitu. Jadi susah sekali masuk ke dunia kerja gitu ya. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa setelah lulus kuliah itu eh, di, harus didukung, harus didorong terus untuk menjadi entrepreneur yang di mana kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, jadi mengurangi angka penganggurannya. Selanjutnya, kurang lebih 64 juta UMKM berkontribusi terhadap 97% total tenaga kerja, dan pemerintah terus mendukung UMKM agar terus tumbuh dan bertambah dengan memberikan stimulus bantuan dan lain-lain agar kondisi perekonomian terus bertambah. Nah, di sini juga dari pemerintah juga sangat mendukung dan berkontribusi terhadap total tenaga kerja yang yang membuka UMKM gitu ya. Selanjutnya, kondisi pandemi COVID-19, perang Rusia, Ukraina, perang dagang, US, China, kondisi geopolitik dunia membuat kondisi ekonomi resesi daya beli turun dan lain-lain. Nah, jadi mungkin dari dampak-dampak tersebut kita bisa simpulkan mungkin daya belinya turun gitu. Daya belinya turun dengan kata lain, di sini kita lihat kita selalu impor. Sedangkan kalau bisa membuka bisnis, kita ekspor keluar, syukur-syukur Indonesia kita ekspornya surplus gitu ya, lebih tinggi ekspor ketimbang impor. Jadi pendapatan negara pun bisa menaik gitu, menaik daripada kita mengimpor sebelum impor. Dan juga dengan dampak demikian, kita impor pun mungkin harganya juga jauh lebih mahal gitu, yang tidak ada dampak-dampak seperti perang, COVID, atau dampak geopolitik gitu ya, perang dagang dan lain-lain. Selanjutnya, tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia Februari 2023 ada sekitar 7,99 juta jiwa. Nah, di sini juga tercatat yang masih menganggur itu di Indonesia 7,99 juta. Coba kita bayangkan kalau mereka membuka lapangan pekerjaan, bisnis, atau atau sebagainya gitu kan, juga bisa. Kalau kita UMKM ini membuka peluang untuk apa? Untuk yang nganggur untuk bisa kerja sama kita, bisa setelah bekerja sama kita mendapatkan ilmu atau mendapat skill, bisa membuka sendiri gitu. Jadi penting banget UMKM ini untuk fondasi perekonomian Indonesia, karena bisa membuka lapangan pekerjaan, untuk mengurangi dampak mengurangi angka pengangguran gitu ya di Indonesia. Melahirkan perusahaan mikro kecil menengah sangat penting perekonomian di Indonesia. Ya, sangat penting sekali. Karena ya tadi dari poin-poin yang saya jelaskan tadi,
peran usaha UMKM itu sangat penting bagi industri Indonesia dikarenakan itu yang pertama kita bisa mengurangi angka pengangguran, yang kedua kita bisa mengembangkan Indonesia menjadi negara maju apabila angka entrepreneur di Indonesia itu dapat melebihi 14% dari jumlah penduduk gitu ya. Mungkin di sini kita lanjut. Boleh dong. Nah, sini ada video lagi ya. Tanya, mau ngapain sih kita setelah lulus kuliah? Oh, gue kan bentar lagi udah mau lulus kuliah nih. Gue mau nanya, gue biar jadi profesional atau entrepreneur ya kayak? Oke. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Profesional atau entrepreneur ya? Tergantung. Depend. Menurut gue, zaman sekarang entrepreneur itu overrated. Orang mandang keren banget, orang mandang hebat banget. Tidak juga. Ada kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Yang lo harus tahu adalah lo tipe orang yang seperti apa. Kalau lo adalah orang yang sangat minim resiko, tenang hati lo jika sesuatu stabil, lo orangnya sabar dan oke dengan peningkatan sedikit-sedikit yang terukur dan terhitung, udah pasti lo harus jadi profesional. Lo kalau jadi entrepreneur, mikir balik dulu. Mental rusak. Tapi kalau lo orang yang risk tolerance tinggi, nggak cocok monoton begitu-begitu aja, lu sukanya explore, lu maunya fleksibel, lu orangnya lebih berani ambil resiko, orangnya lebih gila gitu ya. Dan lu orang yang kayak berani ambil resiko ya, berani untung banyak, berani rugi banyak gitu ya, dan siap rugi. And then lu harus jadi entrepreneur. Kenapa? Kalau lu di dunia profesional, lu akan merasa bosan selama itu. Jadi bukan masalah lebih hebat banget, tapi lu harus tahu lu cocoknya di mana. Karena seorang entrepreneur akan butuh profesional yang bagus. Tapi seorang profesional yang punya jiwa entrepreneur nggak akan pernah jadi karyawan yang bagus banget gitu. Karena selalu ada urgensi pengen explore, nggak bisa diatur, pengen invent something gitu ya. Jadi bebas lu ya, lebih oke yang mana lu pilih yang cocok sama lu. Kalau masalah nanti lebih kaya yang mana, itu depend sama lo punya cara atur duit. Karena entrepreneur mau lu bilang kencang ya, groginya lu nggak bisa takut, tapi bisa bangkrut kapan aja juga. Paham ya? Profesional juga banyak kok yang gajinya gede-gede. Lagi ya, nanti kalau udah masalah kaya-kayaan, fair, gimana cara atur uang. Nah, dari jawaban tadi kita disimpulkan, jadi tidak semua itu kita paksakan juga harus menjadi entrepreneur, karena kan ya kita kembali lagi menjadi balik lagi ke diri kita gitu ya. Setelah kuliah kita mau ngapain gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman semua yang memiliki jiwa yang bosan kalau bekerja tidak suka diatur itu mungkin lebih cocok ke entrepreneur gitu ya, karena entrepreneur karena kita yang membuka usaha sendiri, kita yang mengatur, belum kita yang diatur gitu ya. Kalau menjadi karyawan juga profesional itu mungkin ada plus minusnya juga gitu ya. Kalau kita orangnya yang mungkin mau di bidang itu saja tidak mau berkembang, mungkin ya jadi karyawan juga. Kalau balik lagi milih kayak nanti itu tergantung depend karena nanti kita yang mengatur barang juga gitu ya. Dan pertama juga kita nggak tahu kan gimana pasang surutnya dunia bisnis itu kan. Nah, kalau nanti naik banget turun ya turun langsung turun jatuh gitu. Dan juga kita jadi karyawan atau profesional juga bisa bisa yang gajinya besar, tapi juga kita tidak bisa mau mengeksplor diri gitu, mengeksplor kemampuan dan bakat. Jadi balik lagi ke pilihan kita, tetapi untuk ini mahasiswa saat ini ya setelah lulus kuliah itu diharuskan atau didorong untuk menjadi entrepreneur, dikarenakan entrepreneur itu tadi sudah jelaskan sebelumnya kita bisa membuka usaha dan bisa mengurangi
tingkat pengangguran di Indonesia dan juga bisa menjadi Indonesia negara maju karena banyaknya masyarakat Indonesia menjadi atau pembisnis gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini cara memulai bisnis. Yang pertama itu ide bisnis. Ide bisnis ini kita bisa membuat gimana sih ide bisnis yang sangat menarik, sangat eh, membantu untuk kita membuat bisnis ini gitu kan. Yang kedua, membuat studi kelayakan bisnis. Membuat studi kelayakan bisnis ini di mana kita itu ya, kita mau mempelajari gitu segmen atau yang kita mau lakukan bisnis tersebut tuh apa gitu kan. Jadi kita harus membuat studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, mempelajari persaingan atau mencari informasi mengenai bisnis sebanyak-banyaknya. Nah, mempelajari persaingan ini sangat penting dikarenakan kita harus membuat bisnis itu kalau bisa ya. Kalau bisa itu membuat konsumen menarik atau penasaran apa yang kita buat bisnisnya gitu ya. Dan mencari informasi mengenai bisnis sebetulnya kita bisa belajar, kita bisa eh, apa namanya mengambil ilmu dari orang-orang yang sudah terjun lama di bisnis gitu ya. Selanjutnya membuat nama merek, strategi promosi, media penjualan dan tempat. Nah, membuat nama merek, strategi promosi, media penjualan dan tempat ini termasuk studi kelayakan bisnis juga. Kita memanfaatkan di mana segmentasi pasar dan perilaku konsumen itu kita memiliki nama merek yang mungkin di dunia konsumen itu di telinga konsumen itu mungkin membuat konsumen itu menjadi kepo atau penasaran gitu ya. Dan strategi promosi kita membuat media penjualan dan tempat itu sekarang juga zaman teknologi ya, zaman teknologi digitalisasi, banyak dari digital yang bisa membuat kita mau memasarkan, yang bisa mudah memasarkan produk-produk kita yang kita baru rilis gitu ya. Contohnya dari media sosial, dari e-commerce, marketplace gitu ya. Banyak sekarang sudah bisa memasarkan produk-produk yang kita buat atau kita mau jalankan. Menentukan HPP dan harga jual. Nah, di sini juga penting. Bisnis kita itu harus ditentukan HPP, yaitu harga pokok penjualan dan harga jual itu berapa. Dan nanti kita HPP-nya misalnya kita jual dari misalnya kita membuka usaha buah, kita ngambil dari supplier, dari distributor, itu harga misalnya harga 1 kilonya mangga itu dijual dengan 32.000, harga jual kita 30.000 kan kita tidak masuk akal gitu ya, kita tidak mendapatkan laba atau pendapatan. Jadi kita harus benar-benar menentukan HPP dan harga jual gitu ya. HPP ini harga pokok penjualan, harga jual harga barang yang kita jual kepada konsumen. Dan yang terakhir mulai berjualan, evaluasi dan investasi. Nah, yang terakhir ini kita mulai praktek, mulai berjualan, berjalan dengan bisnis yang kita sudah rencanakan, sudah kita prepare sedemikian rupa itu, dan dengan juga dengan juga mengevaluasi dan investasi. Jadi kita mengikuti gitu ya, mengikuti di depan apa di sesuai perkembangan dari teknologi, contohnya perkembangan dari kompetisi kompetitor gitu ya. Kita juga harus mengevaluasi dan investasi. Dan di sini juga mentalitas pengusaha. Yang pertama itu jangan malu. Kenapa kita jangan malu? Karena kalau kita malu itu tidak akan berkembang. Dengan tanda kutip kita ada pameran atau event, kan kita tidak akan datang, tidak mau bertanya gitu ya, bertanya kepada yang lebih senior atau yang sudah terjun ke dunia entrepreneur lebih lama ya. Yang kedua, percaya diri.
kita juga percaya diri ini sangat penting karena kan tidak ada kepercayaan diri itu konsumen juga atau gimana ya, atau partner yang ingin berbisnis sama kita juga ragu-ragu. Jadi kalau ngomong aja agak gimana gitu ya. Jadi kita juga bisa harus percaya diri jika mau bisnis kita berkembang, kita mau mendapat partner bisnis yang lebih banyak atau orang-orang yang apa namanya seperti orang-orang yang mau menanam sebagian modal sahamnya gitu di perusahaan atau bisnis kita gitu ya. Jadi kita harus percaya diri gitu ya, atau menarik donatur gitu, kita harus percaya diri. Kalau kita tidak percaya diri ya kita tidak bisa seperti itu ya. Semangat tanpa henti, tanpa menyerah. Semangat tanpa henti, tanpa menyerah ini juga sangat penting ya. Karena kan kita berbisnis, kita tidak tahu roda berdagang itu kan mutar gitu ya. Mutar, kita tidak tahu juga dari grafiknya itu tidak selalu dari awal terus naik tinggi, tiba-tiba tinggi terus, data kan kita tidak tahu. Tiba-tiba ada problem-problem yang kita inginkan, terus menaikkan profit kita tidak harus langsung down ya mungkin wajar karena kita masih pemula atau masih baru di dunia bisnis, tapi kita harus mempunyai rasa semangat yang tinggi tanpa henti ya. Bisa dipercaya diri atau amanah. Bisa dipercaya diri atau amanah ini kita percaya itu yang paling utama sih. Percaya itu yang utama dan amanah me, apa namanya membangun kepercayaan dengan orang lain itu yang sangat efisiensi gitu ya, efisiensi dalam bidang kepercayaan itu kalau sekali sudah di servis atau dipercaya, misalnya nih ada contoh mau meeting sama dari klien atau distributor yang ingin mau membantu bisnis kita. Contoh kita mau meeting jam 7, kita kalau bisa itu jam setengah 7 sudah on time karena kepercayaan diri itu karena bisa dapat dipercaya itu sangat penting. Sekali kita tidak dipercaya sama orang atau mengecewakan sesuatu orang, nanti kita bisa berdampak ke selanjutnya karena mungkin nanti dari segi omongan mungkin janganlah sama si bapak itu ya bisa dapat dipercaya tidak amanah gitu ya. Jadi penting juga, sangat penting bisa dipercaya amanah. Yang kedua mandiri, kreatif, dan working. Mentalitas pengusaha ini juga mandiri dalam arti kita bisa mengoperasikan bisnis yang kita akan jalankan, dan kreatif ini juga dari balik lagi dari diri orang-orang tersebut, dan networking jaringan, disiplin, kita disiplin juga walaupun kita sebagai bosnya memulai bisnis ini kita harus disiplin sebagai contoh untuk tim dan karyawan-karyawan gitu ya. Kita disiplin, konsisten, kerja cerdas dan kerja keras gitu ya. Nah, kenapa kita harus konsisten, kerja cerdas dan kerja keras? Karena banyak mungkin pembisnis ini lupa gitu ya, apabila bisnis sudah berjalan besar gitu, viral gitu, dengan pendapatan laba yang sangat menguntungkan itu lupa dengan tiga ini ya, tiga konsisten, kerja dan kerja keras. Dengan banyaknya penghasilan, banyaknya laba, dia lupa akan bisnisnya tersebut akan butuh pengeluaran untuk memutar modal dan memutar barang-barang yang akan diperjual gitu ya, dijual belikan dalam bisnis tersebut. Jadi pas dia lupa dengan konsistennya dan kerja cerdasnya dan kerja kerasnya, itu akan membuat
bisnis yang ia jalankan langsung roboh, langsung ambruk gitu ya. Dikarenakan ya dia cuma memikirkan penghasilan yang tinggi, tidak memikirkan konsisten yang dia telah jalankan dalam bisnis tersebut ya. Mari kita lanjut. Nah, di sini kita masuki digital marketing, pengembangan digital marketing di Indonesia. Yang pertama itu media sosial, yang kedua e-commerce, ketiga layanan pengiriman online rekomendasi. Nah, dari yang dua ini kita sudah itu ya, sudah tidak kasih lagi. Kalau yang tiga ini kan banyak yang tidak tahu gitu ya. Tahunya itu Gojek, Grab, juga sekarang bisa menjadi bisnis. Menjadi bisnis karena apa? Yang mengirim jasa online gitu. Menjadi online dengan berkolaborasi dengan ojol. Dengan kita mau membuka produk apa usaha makanan, kita bisa mendaftarkan ke pengiriman online tersebut. Jadi kita bisa membantu juga ya, masyarakat yang bekerja sebagai ojol itu bisa apa namanya peluang untuk ikut dalam membantu bisnis kita gitu ya. Jadi kita next. Nah, sini salah satu contohnya dari Shopee. Di sini ada Shopee, terus ada YouTube, ada website, Gojek, and Grab yang tadi kita bilang ya. Terus sini ada Tokopedia, ada media sosial itu WhatsApp, Instagram, Facebook. Sekarang sudah di dalam perkembangan zaman itu WhatsApp bisnis, Instagram bisnis, dan Facebook juga. Jadi ada Facebook. Nah, sekarang ini yang lagi viral-viralnya itu TikTok Shop. Dikarenakan TikTok Shop ini sudah menyediakan layanan live gitu ya. Live TikTok itu memudahkan kita, salah satunya ini membuka lapangan usaha itu yang pertama modal internet dan HP dan skill kita berbicara gitu ya, kita bisa menarik konsumen dengan cara berjualan di live TikTok ya. Yang kedua itu kita juga meminimalisir modal, dikarenakan kalau kita membuka usaha secara offline sekarang ini ya, dampak persaingan itu dari online toko-toko online itu sangat besar. Nah, jadi kita meminimalisir modal, contohnya tidak harus mengekos atau mengontrak ruko-ruko untuk kita berjualan. Dari TikTok ini kita bisa berjualan dari platform-platform marketplace gitu ya, kita bisa berjualan. Tapi dengan TikTok Shop ini lebih banyak penggunanya gitu. Mayoritas sekarang ini lagi viral di TikTok Shop. TikTok Shop ini juga menyediakan live TikTok. TikTok dikarenakan banyak konsumen yang lari ke live TikTok Shop, yaitu ada live TikToknya. Jadi kita mau pengen beli apa gitu di-spillkan sama si penjual dan kita minta try on, kita try on gitu. Jadi jelas kita cuma modal bareng di rumah atau duduk di rumah dengan menonton live, terus kita masukkan keranjang, langsung check out, terus kita diantar sampai tujuan, sampai rumah gitu. Dan hal ini pun sering diadakan promo gitu. Jadi dengan perkembangan zaman ini e-commerce juga sangat membantu dalam entrepreneur, dalam dunia bisnis. Maka dari itu kita menjadi entrepreneur pun harus mempunyai ilmu dan skill yang lebih, biar kita bergabung dalam entrepreneur, dalam dunia digitalisasi e-commerce itu tidak terlalu ketinggalan. Gimana caranya tidak terlalu ketinggalan? Kita mengikuti tren yang lagi nggak sekarang gitu ya, mengikuti apa yang lagi rame sekarang gitu ya. Jadi kita tidak ketinggalan banget. Next. Nah, di sini
tips membangun networking dalam bisnis. Kita membangun jaringan dalam bisnis itu belajar untuk membuka diri. Belajar untuk membuka diri ini kita misalnya kita ada pelatihan-pelatihan itu kita bisa ikut, atau kita yang mengadakan pelatihan itu lalu membangun karakter, reputasi. Kita juga harus membangun karakter untuk mengembangkan, membangun jaringan dalam bisnis ya. Membangun, bergabung ke organisasi atau komunitas berusaha. Nah, di sini bagus banget. Bergabung ke organisasi atau komunitas berusaha, kita juga mendapat banyak jaringan. Contohnya jaringan yang sudah berjalannya itu ketemu orang-orang hebat karena mereka sudah terjun ke dunia lama di dunia bisnis. Kita bisa bergabung, maka kita akan mendapatkan ilmu dari orang-orang tersebut. Yang keempat yaitu branding diri di dalam media sosial yang akan menjaga hubungan pada networking, alumni, satu alumni, sosial dan lain. Yang ketujuh, selalu berpikir positif dan terbuka, menghargai orang lain. Kita berpikir positif, terbuka dan menghargai orang lain. Apabila kita bisnis kita lagi di atas, ya kita jangan terlalu menegakkan kepala gitu ya, karena di atas kita masih ada lebih besar lagi ya. Kenapa mau mendengarkan yang mau terus belajar sesuatu yang baru. Jadi kita jangan pernah fokus belajar, karena dalam ilmu ini selalu berkembang. Jadi kalau kita sudah cukup, itu tidak akan bisa berjalan, atau sifatnya itu stop, bakal di situ doang, tidak ada perkembangan kalau kita tidak mau belajar sesuatu yang tersebut. Nah, mungkin di sini membangun personal branding. Adapun pengertiannya itu, personal branding adalah proses pembentukan citra diri di mata orang lain terhadap aspek-aspek yang dimiliki seseorang. Promosi diri ini meliputi kepribadian dan capaian yang telah diraih, bakat dan minat yang telah dimiliki oleh tersebut. Personal branding ini yaitu membangun citra diri gitu kan. Membangun citra diri dalam arti kita mengembangkan diri kita atau mengenalkan diri kita terhadap orang lain. Kita bisa apa gitu kan, sekalian promosi juga, mengikuti kepribadian kita, bercapai apa yang bercapai kita. Jadi bisa membangun kepercayaan untuk networking gitu ya, personal branding, dan membangun kepercayaan untuk terjadi ya. Nah, di sini mungkin contoh personal branding seperti itu: ketulusan hati, baik praktis, jujur, bermanfaat, menyenangkan, harus praktis, jujur, juga bermanfaat untuk orang lain atau dalam lingkungan sekitar ya. Yang kedua itu ketulusan hati, keberanian, bersemangat, imajinatif, menurut zaman. Yang seterusnya itu dapat diandalkan, cerdas, berhasil, dan kelas atas, luas, dan selanjutnya di alam terbuka dan berkembang ya. Nah, di sini mungkin ada kata-kata semangat untuk dari saya ya, semua. Kita jangan takut dengan kegagalan ketika memulai sebuah usaha, karena kegagalan yang kita alami adalah bahan pelajaran.
kita. Asalkan kita serius dengan niat, pertama niat, yang kedua doa, dan yang ketiga usaha. Yang ketiga ini harus memang benar-benar kuat gitu ya. Kalau kita niat itu kita bukan sekadar hanya berangan-angan. Niat itu kita harus memikirkan atau ada planning dan kita terus langsung menjalankan niat tersebut. Dan yang kedua itu kita berdoa kepada kuasa agar kita diberi kemudahan dan kelancaran, keberkahan dalam membangun sebuah bisnis. Dan yang ketiga itu usaha. Kita juga harus benar-benar berusaha. Tanpa tiga ini harus selalu satu ikatan gitu ya, tidak bisa satu. Kalau kita cuma bisa lihat doang, tidak akan berjalan juga. Kalau kita cuma doa doang juga di rumah berdoa terus kan tidak ada usaha, itu tidak bisa menjalankan bisnis tersebut. Ketiga, kalau cuma usaha doang juga tidak mungkin bisa ada kelancaran gitu ya. Jadi tiga ini niat, doa, usaha. Itu dari saya. Berarti kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum